Sifat koligatif berikutnya yang akan kita bahas adalah tekanan osmotik. Banyak sekali dalam kehidupan kita terjadi peristiwa osmosis. Kalau misalkan kalian berenang terlalu lama, maka tangan kalian itu akan seperti pada gambar, akan keriput gitu. Atau peristiwa lain mengenai osmosis itu adalah bagaimana air diserap oleh akar tanaman. Atau juga kalian sering dengar istilahnya larutan isotonik gitu. Nah, peristiwa osmosis itu sangat banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan kalian juga sudah pernah membahas peristiwa osmosis ini tentu di mata pelajaran biologi. Jadi secara definisi peristiwa osmosis itu adalah perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, kalau kita gambarkan atau kalau kita lihat secara molekuler, terjadinya peristiwa osmosis, misalkan kita punya dua larutan pekat dan larutan encer yang dibatasi oleh membran semipermeabel, maka kita bisa analogikan dalam larutan pekat itu tentu molekul-molekul zat terlarutnya akan lebih banyak dibanding pada larutan encer. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah molekul zat terlarut, dan yang ini, yang biru ini adalah molekul pelarut. Baik dalam larutan pekat maupun larutan encer itu akan terdapat molekul pelarut dan zat larut. Hanya perbedaannya, dalam larutan encer tentu jumlah partikel zat terlarutnya akan lebih sedikit. Ketika kita biarkan larutan ini dalam satu waktu tertentu, maka akan terjadi pergerakan molekul-molekul air atau molekul-molekul pelarut melewati membran semipermeabel. Jadi molekul pelarut itu akan berpindah melalui membran semipermeabel. Karena kedua larutan ini mengandung molekul pelarut, maka yang akan berpindah itu adalah dari kedua larutan. Molekul air yang di larutan pekat pun akan berpindah. Demikian juga molekul air yang dari larutan encer. Tapi karena keberadaan zat terlarut, sehingga secara netnya, secara bersihnya itu jumlah molekul pelarut yang akan berpindah dari larutan encer itu jauh lebih banyak gitu. Sehingga pada satu keadaan, pada satu kesetimbangan, setelah mencapai kesetimbangan, akan ada perubahan jumlah partikel pelarut di larutan pekat. Jumlah molekul airnya itu akan bertambah, sehingga kalau kita analogikan, ini akan menghasilkan permukaan air yang berbeda, permukaan larutan yang berbeda. Di larutan pekat, permukaan cairannya akan meningkat gitu, sementara di larutan encer permukaan cairannya akan turun. Itu disebabkan adanya perpindahan molekul pelarut gitu. Nah, untuk menghentikan proses ini, untuk menghentikan terjadinya osmosis ini, maka kita perlu tekanan. Kita berikan tekanan di larutan yang pekat supaya molekul-molekul air yang ada di larutan pekat itu kembali berpindah gitu. Sehingga nanti levelnya akan sama lagi. Ketinggian permukaan cairannya akan sama lagi. Nah, tekanan yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan molekul pelarut ini kita sebut sebagai tekanan osmotik. Jadi proses osmosisnya itu adalah proses perpindahan molekul pelarut melalui membran semipermeabel. Tekanan osmotiknya itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan adalah tekanan osmotik.
peristiwa perpindahan molekul pelarut ini juga kan akan ditentukan oleh partikel zat terlarut. Semakin banyak partikel zat terlarutnya, maka partikel-partikel zat terlarut ini akan menghalangi pergerakan molekul pelarut untuk pindah. Jadi, tekanan osmotik ini pun dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Secara matematika, rumus untuk tekanan osmotik itu adalah M kali R kali T, di mana M merupakan konsentrasi molar dengan satuan mol per liter atau dalam satuan molar. R-nya adalah tetapan gas dan T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kita menggunakan persamaan ini untuk menghitung besarnya tekanan osmotik atau untuk menghitung besarnya tekanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis.